Assalamualaikum ya. Kali ini kita mau ngebahas tentang ASCAP lagi teman-teman. Ya, kemarin kita udah ngebahas ASCAP hipertensi ya. Nah, sekarang kita ngebahas ASCAP ini teman-teman, apa ya? Selanjutnya nih, kemarin hipertensi udah ya. Sekarang kita langsung ke gagal jantung kongestif ya teman-teman, halaman 52. Ini gue pakai buku Dungus ya teman-teman ya. Tapi nanti kita akan bandingkan, bukan kita akan bandingkan ya. Maksudnya nanti kita akan bahas juga menggunakan SDKI sama SIKI ya. Nah, langsung ya teman-teman ya. Kita mau ngebahas tentang gagal jantung kronis ya. Diagnosanya yang biasa timbul di gagal jantung kronis ya. Kalau pakai buku Dungus tuh enaknya udah kelihatan teman-teman diagnosanya. Nah, ini kemarin kita hipertensi berat ya. Kita nggak bahas hipertensi, kita ke gagal jantung teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, gagal jantung tuh teman-teman bisa lihat ya. Ini kelihatan gak sih kameranya? Oh, kelihatan ya. Ya, gagal jantung ya. Nah, ini ada beberapa diagnosa teman-teman. Kalau ada pasien gagal jantung, kemungkinan besar diagnosanya tuh ini teman-teman. Curah jantung menurun, intoleransi aktivitas, volume cairan, pertukaran gas ya, gangguan pertukaran gas ya, ada juga kerusakan integritas kulit sama kurang pengetahuan teman-teman ya. Ini di buku Dungus ya zaman dulu ya. Nah, tapi ini kita masih bisa pakai ini teman-teman ya. Udah pasti ya teman-teman, kalau gagal jantung kongestif itu ya, itu pasti pertamanya itu penurunan curah jantung teman-teman ya. Jadi kita langsung buka halaman 52 ya. Udah diagnosanya udah tahu ya, kalau teman-teman punya ASCAP jantung kongestif berarti diagnosa pertamanya udah pasti penurunan curah jantung teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Jadi curah jantungnya dulu yang harus diatasin gitu. Udah pasti, bukan intoleransi aktivitasnya dulu, tapi curah jantung yang menurun. Nah, berarti harus diapain tuh kalau curah jantung yang menurun? Intervensi keperawatannya. Ya, langsung kita bahas ke intervensi ya di curah jantung. Oke. Nah, ini ada nih teman-teman. Ya. Misalnya nanti teman-teman buatnya gini. Penurunan curah jantung ya. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktivitas miokard gitu kan, miokard, perubahan frekuensi, perubahan struktural ya. Cuman teman-teman kan udah nggak pakai ini ya, cuman intinya sama, penurunan curah jantung ya berhubungan dengan kontraktilitas jantung atau apa gitu kan. Itu diagnosanya, penurunan curah jantung berhubungan dengan apa ya, sebenarnya tergantung pasiennya teman-teman di rumah sakit gara-gara apa dia ya. Nah, lanjut ke intervensinya teman-teman ya. Intervensinya sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya. Ya, intervensi mandirinya nih, ada auskultasi nadi apikal. Waduh, nih agak sulit ya. Ini aja nih, catat bunyi jantung ya, catat bunyi jantung. Rasionalnya apa? Ini intervensi pertama ya, catat bunyi jantung ya. Murmur dapat menunjukkan inkompetensi atau stenosis katup. Oke, lanjut lagi, apalagi yang paling bisa dibikin intervensi nih. Ini sebenarnya intervensi ada banyak ya, cuman kita pilihin aja satu-satu yang masuk di akal teman-teman, yang nanti bikin implementasinya gampang ya. Apalagi pantau TD ya, pantau TD ya. Rasionalnya apa ya, misalnya TD dapat meningkat apa gitu kan. Ini bahasa di sini terlalu baku ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter lah buat rasionalnya. Terus ada apa lagi, kaji kulit terhadap pucat atau sianosis ya. Ini bahasanya turun, kaji kulit atau enggak pantau kulit terhadap sianosis gitu ya kan. Sianosis atau pucat menunjukkan menurunnya perfusi perifer sekunder. Oke, pantau haluran urin ya. Buat apa pantau haluran urin ya? Rasionalnya apa? Ginjal berproses untuk menurunkan curah jantung dengan menahan cairan dan natrium. Haluran urin biasanya menurun selama sehari karena perpindahan jaringan ke jaringan, tetapi dapat meningkatkan pada malam hari ya. Pokoknya bahasanya kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman rubah sendiri ya. Kemudian apalagi intervensinya, kaji perubahan pada sensori ya, bingung, cemas, depresi ya. Rasionalnya apa ya? Dapat menunjukkan tidak adekuatnya perfusi cerebral ya. Orang kalau udah gangguan sensori, udah bingung, stres ya, berarti ada masalah di perfusi cerebral ya, kemungkinan ya untuk diagnosa ini. Ini kalau intervensi itu udah dari buku ya teman-teman ya, bukan kita asal-asalan ya. Bisa kita kombinasiin, cuman kalau lu udah jago gitu. Kalau kita buat noob sih bikin ASCAP biasa, sesuai aja sama buku teman-teman ya. Kemudian apalagi, berikan istirahat semi rekumben pada tempat tidur, rekursi, kaji dan gue nggak ngerti nih kok semi rekumben ya. Ini posisi ya teman-teman ya, kan ada semivolar ya, ada rekumben, dorsal rekumben ya. Istirahat fisik harus dipertahankan selama gangguan
gagal jantung kongestif ya. Intinya memang toleransi aktivitas sih teman-teman ya. Lanjut apalagi nih ya, kelihatan nggak nih? Oke, berikan pispot di samping tempat tidur ya. Kayaknya bisa teman-teman ganti, bantu ADL klien sesuai kemampuan gitu kan ya. Kalau pispot berarti pispot digunakan untuk menurunkan kerja, intinya nggak banyak kecapean. Tinggikan kaki, hindari tekanan pada bawah lutut nih intervensinya teman-teman ya. Menurunkan statis vena dapat menurunkan insiden trombus, pembentukan embolus ya. Teman-teman perhatiin dah pokoknya orang yang gagal, pokoknya orang yang bermasalah sama jantung hampir semuanya rata-rata tuh udem kakinya teman-teman ya. Kalau udem itu yang udah bahaya teman-teman biasanya ya. Oke, periksa nyeri tekan betis ya. Tuh, kenapa menurunnya curah jantung, bendungan statis vena dan tirabaring lama meningkatkan resiko tromboflebitis. Ya, terus kolaborasinya apa? Ya, oke, kolaborasinya berikan oksigen tambahan dengan kanula nasal sesuai indikasi. Yang meningkatkan sediaan kebutuhan miokard. Terus kolaborasi apalagi, berikan obat sesuai indikasi ya. Kolaborasi dalam memberikan obat. Misalnya teman-teman apa ngeliatnya di buku statusnya, apa dia dapat apa biasanya furosemid ya kan, tuh dapat furosemid apa vasodilator ya, tulis aja gitu, tulis terus rasionalnya tuh apa, obat tersebut tuh buat apa sih gitu ya. Lanjut ke mana lagi nih? Wih, kolaborasinya banyak teman-teman ternyata. Tuh, pemberian cairan intravena, pembatasan jumlah total. Rata-rata orang kalau udah udem ya teman-teman, itu cairan bener-bener dihitung ya, apalagi kalau udah gagal ginjal kronis ya. Karena ada peningkatan tekanan ventrikel kiri, pasien tidak dapat mentoleransi peningkatan volume cairan. Jadi memang harus hati-hati teman-teman. Makanya lu nggak boleh sembarangan infus orang ya, takutnya ntar jantungnya malah ngapa-ngapa ya. Pantau pemeriksaan laboratorium, contoh bun kreatinin, peningkatan kreatinin atau bun menunjukkan perfusi atau gagal ginjal. Ada banyak nih teman-teman ya. Lanjut ke mana lagi nih? Diagnosa intoleransi aktivitas. Oke, berhubung dengan ketidakseimbangan antara suplai oksigen atau kebutuhan. Bisa juga intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan umum. Bisa juga intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirabaring lama atau imobilisasi. Nah, oke, lanjut. Kalau ini tadi teman-teman berhubungan dengannya tergantung kondisi pasien lu ya. Pasien lu nih gara-gara yang mana nih gitu, penyebabnya apa ya. Oke, lanjut. Nah, nih tindakan intervensi ya. Ini cuma sedikit nih. Ya, periksa tanda-tanda vital ya. Kenapa? Rasional apa untuk periksa tanda-tanda vital ya? Hipotensi ortostatik dapat terjadi dengan aktivitas karena efek obat, vasodilasi, perpindahan cairan diuretik, pengaruh fungsi jantung ya. Terserah sih nih rasionalnya teman-teman mau nyari di mana kek. Catat respon kardiopulmonal terhadap aktivitas, catat takikardi, disritmia, dipno ya, penurunan ketidakmampuan miokardium untuk meningkatkan volume sekuncup ya. Teman-teman bisa baca ya. Sebentar ya, lagi aja teman-teman, jadi gua pause dulu sebentar. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, ini tadi masih lanjut ya tentang intoleransi aktivitas ya. Catat respon kardiopulmonal terhadap aktivitas, penurunan ketidakmampuan. Ya, teman-teman baca aja sendiri ya biar durasinya nggak kelamaan ntar teman-teman bete. Lanjut, kaji reseptor penyebab kelemahan, contoh pengobatan nyeri obat ya. Terus apa lagi yang harus ditulis? Evaluasi peningkatan intoleransi aktivitas. Rasional apa? Teman-teman harus evaluasi ya. Dapat menunjukkan peningkatan dekompensasi jantung daripada kelebihan aktivitas ya. Kolaborasinya apa? Misal implementasikan program rehab jantung ya, peningkatan nah, enaknya gini teman-teman harus punya buku ini ya. Paling gampang sih, terserah sih mau nyari di internet atau gimana ya. Nah, sekarang kita buka masalah ke SDKI-nya teman-teman ya. Tadi gue udah sempat lihat teman-teman di SDKI-nya ya. Halaman 34 sih ya. Coba kita lihat daftar isinya ya. Kalau nyari diagnosa tuh kalau nulis askep gitu teman-teman ya, emang harus ada bukunya. Kalau nggak ada bukunya lu canggih banget teman-teman. Kecuali lu udah sering hafal dan sering bikin askep ya, gue dulu. Nah nih, lanjut ya. Penurunan curah jantung teman-teman, tuh lihat ya, penurunan curah jantung ya. Karena kita ngambil diagnosanya tuh penurunan curah jantung ya. Kalau di buku ini teman-teman nggak ada lu teman-teman nyari pasien dengan penyakit gagal jantung kongestif ya. Di sini di mana nggak ada gagal jantung kongestif tuh ya. Di sini ada diagnosa keperawatannya ya. Makanya paling enak pakai buku ini teman-teman. Ini tuh udah ada diagnosanya tuh udah muncul ya. Nih diagnosanya tuh udah muncul di sini nih
kelihatan gak? Aduh, sorry. Nah, diagnosanya tuh udah muncul di sini teman-teman. Curah jantung menurun, intoleransi aktivitas. Udah pasti ini tinggal kita nentuin diagnosa prioritas. Nah, diagnosa prioritas itu ya teman-teman cari sesuaiin sama pasiennya atau enggak. Kalau nggak ada pasiennya pakai soal gitu kan dosen biasanya, ya sesuaiin dengan soalnya teman-teman. Ya kalau ini mah lebih prioritas tuh ya pokoknya kita nggak ngebahas itu ya teman-teman. Nah, kita bikin aja dulu lah gitu ya. Lanjut ya. Ini kan tentang penurunan curah jantung ya. Kita lihat di buku ini SDKI, cari di daftar isi penurunan curah jantung. Intervensinya apa sih kalau di buku ini? Mana penurunan curah jantung tadi? Nah, nih halaman 34 ya teman-teman ya. Halaman 34. Nah, nih gue udah buka. Oh, intervensinya ini SDKI. Berarti diagnosanya. Kalau teman-teman dulu katanya sekarang tuh nggak boleh pakai dungus ya, rekomendasinya harus pakai SDKI ya dari PPNI. Nah, teman-teman berarti lihat nih SDKI, diagnosa yang benar tuh apa sih di SDKI tentang penurunan curah jantung? Ya kan tadi macam-macam kan, ada kontraktilitas apa-apa gitu kan, ada 4 kalau nggak salah tadi. Nah, di sini ya kalau menurut SDKI diagnosa keperawatan penurunan curah jantung dapat dihubungkan dengan ini teman-teman ya, berhubungan dengan perubahan irama jantung, perubahan frekuensi jantung, perubahan kontraktilitas jantung, perubahan preload, perubahan afterload gitu kan. Nah, pilih salah satu. Teman-teman masuk yang mana? Bang, taunya dari mana Bang pasien kita penyebabnya? Ya teman-teman lihat di buku status gara-gara apa dia, atau enggak tanya kakak perawatnya lah. Kakak perawatnya biasanya pinter kok gitu ya. Temen terserah nih milihnya yang mana nih, tergantung nanti. Oke, lanjut kita ke mana nih? Ke buku. Sebenarnya di sini aja sih teman-teman ya. Tuh tanda objektif subjektifnya, cuman kita nggak bahas ya. Karena apa? Kelamaan teman-teman. Nanti durasinya panjang teman-teman, bete. Intinya teman-teman harus punya bukunya sih gitu. Oke, lanjut ya. Ini Siki ya teman-teman ya. Tadi gue udah sempet cari penurunan curah jantung ya, perawatan jantung ya. Di sini tuh cuman gini-gini doang teman-teman, dukungan mobilisasi, dukungan perawatan diri, edukasi gitu-gitu teman-teman. Ya di sini nggak ada tulisannya jantung gitu teman-teman. Penurunan curah jantung di sini nggak ada teman-teman. Adanya teman-teman cari aja perawatan jantung teman-teman. Kemarin ada soalnya waktu kita ngebahas hipertensi. Nah, nih perawatan jantung. Ya kan, di perawatan jantung teman-teman butuh apa? Misalnya tadi ada edukasi apa, kalau ada kuesi edukasi ini di sini juga ada edukasi itu teman-teman. Kalau mau lebih lebih mengerucut ya teman-teman bisa ambil di sini ya. Cuman ini kita perawatan mana tadi, perawatan jantung halaman 317 ya, sama kemarin video kemarin teman-teman ya, 317 teman-teman. Nah, ini perawatan jantung nih 318 adanya ya. Tindakan berarti teman-teman tulis aja di sini, itu cuman nggak ada rasionalnya. Kalau dosen lu nggak nyuruh nulis rasional sih enak, tinggal tulis aja intervensinya ini gitu kan. Kalau masalah ada rasionalnya ya teman-teman harus carilah rasionalnya nih, di buku ini juga ada, di buku dungus ya teman-teman ya rasionalnya. Tulis intervensinya apa, identifikasi karakteristik nyeri dada, monitor EKG 12 lead, monitor aritmia, monitor elektrolit. Nih tindakan observasi. Kalau tindakan terapeutik apanya tuh, pertahankan tirah baring minimal 12 jam ya kan. Pasang akses intravena, nih maksudnya apa ya, tirah baring minimal 12 jam berarti maksimal berapa, enggak paham gua. Puasakan hingga bebas nyeri, berikan terapi relaksasi. Ini banyak teman-teman, tinggal tulis aja ya. Terus di edukasinya juga ada banyak nih teman-teman. Anjurkan segera melaporkan nyeri dada, anjurkan menghindari manuver falsafa, misal mengedan atau BAB ya. Kolaborasi pemberian antiplatelet, kolaborasi pemberian antiangina, kolaborasi pemberian morfin gitu teman-teman ya. Itu adalah intervensi tentang jantung ya teman-teman ya, pasien-pasien jantung. Kalau tadi kan sebenarnya ada ya pantau tekanan darah gitu, pantau misalnya apalagi denyut nadi ya. Kalau teman-teman mau masukin dungus, teman-teman mau pantau denyut nadi, teman-teman tulis aja di sini, cari di sini nih. Mana sih edukasi, mana ada edukasi nggak? Nih pengukuran tekanan darah halaman 87 ya teman-teman, halaman 87 nih dia nih, edukasi nih edukasi tekanan darah ya. Sediakan materi. Oh, ini dia terlalu mengerucut teman-teman ya. Teman-teman harus pahamin supaya si pasiennya tuh ngerti tentang
tekanan darah. Ya pokoknya itu aja sih teman-teman ya. Intervensinya ini aja, nggak usah repot-repot ya. Kalau teman-teman males beli buku ya teman-teman pause aja ini, terus teman-teman catat ya. Tuh udah ada. Bang, terus implementasinya gimana? Nah, implementasinya itu tergantung teman-teman ngelakuin tindakannya apaan gitu. Teman-teman di rumah sakit yang jelas-jelas aja lah tindakannya apa ya. Monitor elektrolit, ngeliat hasil lab kan, monitor elektrolit. Nah, teman-teman hari Senin jam 9 pagi ya kan, memonitor elektrolit. Karena implementasi berarti bunyinya memonitor elektrolit, hasil lab elektrolit. R-nya itu bukan respon kalau diimplementasi, bukan rasional, kalau diimplementasi itu jadi respon ya. Apa responnya? Respon dari memonitor elektrolit ya, catat itu hasil lab elektrolitnya. Natriumnya berapa, kaliumnya berapa. Ya, terus memonitor saturasi oksigen jam 11 pagi misalnya. Ya tulis ya, pasien tidak terlihat sesak, saturasi 99% gitu kan. Udah gitu-gitu aja teman-teman, tulis aja. Terus apa lagi? Memonitor enzim jantung ya. Hasil lab belum keluar gitu, respon hasil lab belum keluar gitu kan. Apalagi pasang akses intravena ya kan, memasang infus ya, respon infus terpasang gitu aja, infus terpasang, cairannya apa, RL berapa jam gitu kan. Berikan terapi relaksasi untuk mengatasi stres ya, nggak tahu sih gue juga terapinya apa gitu, ajak ngobrol apa gimana gitu kan. Kolaborasi dalam pemberian morfin misalnya nih ada tuh ya, jika perlu ya udah melakukan kolaborasi pemberian morfin gitu. Respon ya, dokter menginstruksikan pemberian morfin berapa miligram gitu misalnya masukin, terus pasien terlihat gelisah gitu-gitu aja biasa teman-teman. Bang, swabnya gimana? Ya udah, swabnya S-nya apa nih? S-nya hari itu yang lu kerjain. Ya misalnya tanda-tanda vitalnya berapa, ya kan? Pasiennya ngomong apa? Kalau pasien nggak sadar ya strip aja S-nya, O-nya aja yang lu lihat gitu kan? Apa nyeri apa gimana? A-nya apa bang? SOA. A-nya analisa ya, lanjutkan intervensi. Misalnya intervensinya intervensi implementasi keberapa, misalnya memonitor tanda-tanda vital ya. Kalau analisa itu A-nya masalah belum teratasi gitu sih biasanya. Gue nggak tahu ya kalau sekarang ya teman-teman ya, tergantung dosen lu maunya gimana. Kalau P-nya tuh baru planning, lanjutkan intervensi apa, intervensi yang mana nih, misalnya ini intervensi monitor EKG 12 lead, intervensi lakukan apa lagi ya, pokoknya itu teman-teman. Oke, semoga bisa membantu ya teman-teman ya. Ya gue mohon maaf nih ngomongnya cepet-cepet ya, ini aja durasinya udah mau 20 menit teman-teman, daripada teman-teman bosen dan bingung ya. Caranya gitu teman-teman, ASCAP itu bukan karena lu pinter ya. Sebenarnya ASCAP itu udah dari buku teman-teman, lu tinggal tahu celahnya aja ya. Paling enak tuh pakai buku yang Dungus ini teman-teman. Ya gue zaman dulu pakai buku Dungus. Ya tinggal ngeliat doang tuh, di sini udah ada diagnosanya. Ya tinggal lu cari di sini. Nah, udah selesai kan. Sumbernya ini SDKI SLKI kan, kelar kan? Iya kan? Lu tinggal nyari diagnosnya di sini. Kalau lu ngambil dari internet biasanya suka banyak yang asal-asalan. Apalagi kalau dosen lu kritis. Waduh, repot teman-teman. Pertanyaannya lu gak bisa jawab, bingung. Karena lu gak ada buku panduan ya kan. Kalau dari sini kan lu jelas, Bu, saya dari buku. Mana bukunya? Bawain aja, tunjukin, beli aja di online shop. Teman-teman klik aja link yang di bawah, gue udah sediain di situ, cari dah tuh. Ya, di koleksiku. Gue pakai Shopee, teman-teman biasanya beli di situ. Ya, beli aja di situ bukunya. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe atau klik tombol like kalau memang senang. Kalau nggak senang ya udah nggak usah teman-teman. Ditinggalin aja, nggak masalah. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Sukses terus buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.